Apapun pekerjaan Anda, mau jualan gorengan, tukang kopi, tukang ojek, bisa punya rumah, bisa punya dampingan, Bang Irfan punya solusinya. Sering kita ngobrol tuh tentang bagaimana sih caranya tuh kita Nipan bisa membangun manfaat untuk banyak orang ke depan. Tapi mengembangkan bisnis ini tentang kontribut tuh Bengkulu, kontribut tuh pemuda-pemuda dan masyarakat yang ada di Bengkulu. Target kedepannya apa nih dengan properti syariah nih? Menjaga perusahaan yang sudah Allah amanahkan ini, memberikan bimbingan terbaik juga untuk adik-adik yang ada bekerja bersama-sama kita di sini kan. Bagaimana kalau misalnya kita bersahabat itu harus saling mendukung satu sama lain, maka genggam erat tangannya. Jadi supporting sahabat itu menjadi bagian penting juga untuk kita selalu maju bersama. Kali kita berprestasi, selamanya kita akan menginspirasi. Siang sahabat inspirasi, hari ini saya sedang bertandang nih ke kantornya sahabat saya, bro saya. Kami sering dipanggil Boy. Nah ini sama-sama panggil Boy, namanya nih Bro Irfan Rizaldi. Kami hari ini manggil Boy Irfan. Dempo. Iya, sahabat saya ini kami udah lama kenal sejak tahun 2005 bro ya. 2005 kuliah sama-sama di UNIK. Sekarang ada yang luar biasa dari beliau adalah sekarang dia menjadi pengusaha properti syariah di Bengkulu. Saya mesti banyak membedah dari beliau ini agar bisa menjadi inspirasi anak-anak muda Indonesia dan Bengkulu khususnya, agar anak Bengkulu punya banyak apa ya, gagasan-gagasan baru, bro. Sama-sama membedah. Gitu. Karena saya juga kaget, teman saya ini kan dulu jurusannya tuh AN. Bukan jurusan teknik, kan? Iya. Kok tiba-tiba menggeluti dunia properti dan sukses, hebat, besar, bahkan informasinya udah di atas 500 lebih ya konsumen perumahannya ya. Iya, insya Allah. Nah, bisa nggak ceritakan dikit lah kayak kawan-kawan kok. Cak mana sih asal mulanya bisa jadi usaha properti ini? Syariah lagi kan? Nah gitu. Nah, sebetulnya Bu, kalau ini kan tentang bisnis yang properti ini kan sebetulnya kan bisnis lebih ke basic tentang bisnis keluarga kan. Jadi pengembangannya pun dari bisnis keluarga. Tapi kalau untuk misalnya tentang visi yang ke depan itu sebenarnya udah lama Bu, dari misalnya waktu kita zaman kita kuliah dulu di Merpati 13. Sering kita ngobrol tuh tentang bagaimana sih caranya tuh kita Nipan bisa membangun manfaat untuk banyak orang ke depan ini. Jadi banyak manfaat, kemudian banyak juga tentang perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang mampu memberikan kontribusi nyata kan. Nah, berbisnis properti ini asal muasalnya itu karena banyak hal yang dilakukan sebelumnya. Bukan hanya dari properti ini menjadi titik acuan pertama, tapi sebelum berproperti juga sempat bekerja juga Bu. Jadi kan dulu jarang ketemu kan Bu, karena pernah kerja di salah satu sukses. salah satu perusahaan multinasional, kemudian istri juga kerja di salah satu BUMN, kemudian sama-sama resign, berhenti, mulailah kami menapakkan gimana ini untuk bisa menjalankan usaha kan. Sebenarnya belajar dari orang tua karena dulu pernah mengelola bisnis usaha kerupuk. Dari situ udah mulai berpikir, dari usaha kerupuk ini kita bisa nampung misalnya 1-2 orang pekerja, kemudian ibu-ibu yang di dekat rumah tuh bisa kerja membantu kan. Nah dari sini kita mulai berpikir kalau kita buat usaha semakin berkembang, semakin tumbuh, otomatis akan banyak kesempatan dan peluang kerja yang bisa dimiliki oleh banyak orang kan. Dari situ perbuatannya. Nah sejak tahun 2016 kita mulai bangun toko susu, salah satu bisnisnya. Kemudian 2016 juga kebetulan salah satu kakak abang mengajak untuk berbisnis properti. Dari situ mulai belajar, dari situlah mulai menjalankan bisnis properti. Asal muasal bisnis properti yang dijalankan ini sebetulnya cukup ini aja Bu, sporadis, dalam artian tuh spontan kan. Awalnya kita bisnis properti dengan bekerja sama terkait dengan pihak perbankan misalnya kan awal. Dari situ istri sebetulnya bukan saya Bu. Jadi istri mulai berpikir, ngapa dak kalau seandainya orang tuh tidak bisa kredit dengan kita langsung? Bahasanya seperti itu kan. Cekitan lah kira-kira. Iya, ngapa tidak bisa kredit dengan kita langsung aja kan?
selama istilahnya kita masih berpikir seperti itu, tercetuslah ide seperti itu, mulailah ada membangun konsep-konsep tentang bisnis dengan skema syariah tanpa perbankan dan tanpa riba ini. Nah, alhamdulillah karena niat ini adalah tentang bagaimana seperti yang kita masih kuliah dulu, Po. Bermanfaatnya ini, kemudian kebaikannya ini dan memberikan kontribusi banyak buat adik-adik. Termasuk adik-adik kita ini kan banyak, Po. Ada di organisasi, di mana-mana karena kita melihat kesusahan kita dulu, Po. Pas mau ngambil rumah tolak bank kan? Karena nggak ada standar gaji. Iya bener, Po. Jadi pas ini semua orang udah bisa punya rumah, udah mampu memiliki rumah, bahkan mohon maaf kalau misalnya orang itu pekerjaannya, mohon maaf nih, Po, sopir angkot misalnya kan? Iya, sopir angkot, nelayan, atau pedagang pecel lele, jual gorengan. Iya, mereka nggak bisa dapat rumah karena analisa perbankan, di kita tetap bisa, asal ada istilahnya itu sama-sama yakin, sama-sama percaya, seperti itu. Saya kan kemarin sempat berpikir begini, Boy. Kayaknya besar sekali modalnya bikin perumahan syariah ini, karena kan kalau kita konvensional punya tanah, anggurin ke bank bangunkan rumah, nanti konsumen kredit ke bank bayar cash ke kita kan, jadi kita dapat laporannya tuh langsung dapat uang cash untung. Iya. Cuma kan kalau kita di syariah kan konsumen ke kita kreditnya, kita mesti bangun dulu kan. Iya. Besar sekali modalnya tuh. Gimana tuh? Makanya kan dari awal kita bergerak dengan bisnis properti ini kan, kita menjalaninya yang pertama hakul yakin terlebih dahulu. Bagaimana konsep perumahan syariah ini yang selalu ditanamkan oleh abang kami kan, untuk membesarkan bisnis ini, pertama adalah keyakinan tentang niat kita membesarkan bisnis ini bukan hanya semata-mata tentang profit orientednya terlebih dahulu, tapi mengembangkan bisnis ini tentang kontribut to Bengkulu, kontribut to pemuda-pemuda dan masyarakat yang ada di Bengkulu. Dengan niat ini semua jalan tuh bisa kita lalui dengan pasti. Walaupun terbopo-bopo, minimal jangan sampai terhenti. Kalaupun terhenti, harus tetap terus melangkah, berkelanjutan dan mampu mengembangkan, scale up sehingga bisnis ini akan terus tumbuh. Ya, salah satu intinya dengan modal yang minim pada waktu itu, dengan modal yang minim kita punya trik bagaimana dengan modal yang minim ini kita mampu membersamai dan membesarkan bisnis ini. Gotong royong lah istilahnya. Baik itu dari sisi kita keluarga, teman kan. Jadi kita menjamin sebuah komitmen bersama bagaimana bisnis ini kita kembangkan untuk tujuan bersama yang baik seperti itu. Tentunya dengan niat dan manfaat yang baik ini akan memberikan kontribusi besar bagi Bengkulu ini. Kemarin kan sempat 2 tahun kena Covid tuh, Boy. Iya. Banyak properti tumbang kan, bahkan banyak bank pun collab kan. Iya. Nah, itu gimana bertahannya usaha syariah ini? Nah, karena kita kan tidak menggunakan bank. Iya, Po, benar, Po. Jadi masyarakat pun ngangsur pun mungkin dia masalah juga kan? Iya, benar, Po. Jadi gini, Po. Ini juga yang menjadi tolak ukur hal yang unik, Po. Sebetulnya, Pak Dewan. Ngapa bilang seperti itu? Di saat COVID-19 ini sebagai contoh, Po. Banyak perusahaan-perusahaan besar, justru banyak perusahaan-perusahaan besar, mohon maaf itu, mereka mem-PHK-kan konsumen. Iya. Tapi kita malah justru menerima banyak konsumen. Menambah ya? Iya, menambah banyak konsumen, terus juga menambah banyak karyawan di kantor ini. Dan dari sisi penjualan, setelah saya lihat grafik data, kemajuan dari sisi penjualan, malah masyarakat tergiur untuk banyak menggunakan media sosial pada saat COVID karena banyak kerja di rumah kan. Jadi ketika kerja di rumah orang banyak menggunakan media sosial, kita tinggal efektifkan media sosial sehingga banyak orang pun ada yang closing penjualan mengambil produk kita hanya dengan sebatas survei online. Kalau bahasa kita survei online kan. Jadi kalau kita lihat rata-rata penjualan dari COVID dengan setelah kita pada saat COVID dan setelah COVID cenderung stabil kecenderungannya. Bahkan di COVID kita pernah menyentuh angka penjualan 36 per bulan. Berarti satu hari satu ya? Iya. Wah. Kumulatifnya satu hari satu penjualan dan alhamdulillah itu yang kita syukurin kan. Artinya tinggal bagaimana kalau dikatakan ini Po produk ini kan Po ya. Mohon maaf kan kalau kita ngomongin tentang bisnis ini. Kalau dari sisi harga, kemudian dari sisi
dari sisi apa lokasi ini tentu yang bersaing kan. Tinggal bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Selama kita terbuka tentang apapun itu, trust, kepercayaan. Kalau konsumen nanya tentang legalitas, kita bisa nunjukin sertifikatnya mana. Kemudian nanya lokasinya di mana, oh ini lokasinya kan. Kemudian kalau kantor jelas, kantor jelas kan. Insya Allah pelayanan-pelayanan seperti itu ditambah juga dengan tim kita yang memang betul-betul hebat. Alhamdulillah saya dilimpahkan anugerah rezeki dengan tim yang kokoh dan kuat seperti ini. Mereka punya daya juang untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap banyak konsumen. Maka namanya marketing sakti ya? Iya, marketing sakti. Marketing sakti marketingnya. Sekarang berapa nih konsumennya? Kalau data terakhir di kantor kita total konsumen itu sekitar 675 konsumen, Pak Dewan. Itu terus berputar ya? Iya, dengan total proyek saat ini itu kita udah alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah tuh udah punya di Lubuk Linggau. Iya, Curup. Dan di Bengkulu tuh total 17 proyek. Bengkulu 17 proyek. Iya, untuk perumahan kita punya. Informasinya buka cabang baru di Padang ya? Mudah-mudahan Bu, ini baru mau kita pelajarin potensi pasar. Berarti hampir rata Sumateranya. Mudah-mudahan, mohon doa. Mudah-mudahan ini perumahan juga syariah poros Sumatera bisa memudahkan langkah kedepannya lebih baik lagi kan. Target kedepannya apa nih dengan properti syariah nih? Target ke depan yang paling krusial adalah bagaimana menjaga perusahaan yang sudah Allah amanahkan ini, Bu, dengan baik dan memberikan bimbingan terbaik juga untuk adik-adik yang ada bekerja bersama-sama kita di sini kan, sehingga mereka mampu nantinya ke depan untuk mampu menjadi orang-orang yang mampu membesarkan perusahaan ini ke depannya. Kita nggak akan pernah tahu yang namanya progresivitas dari perusahaan ini seperti apa, tapi selama kita yakin dengan proses yang ada, dengan adik-adik yang ada di dalam ini, kemudian progres kepercayaan terus yang diberikan oleh konsumen terhadap kita, inilah salah satu faktor yang mampu menunjang kita untuk lebih tumbuh lagi. Termasuk diantaranya bagaimana kalau bahasanya itu kata Imam Syafi'i itu kan, bagaimana kalau misalnya kita bersahabat itu harus saling mendukung satu sama lain. Ketika sahabat Dempo adalah saudara A, maka itu juga bersahabat dengan saya, maka genggam erat tangannya, itulah sosok sahabat sungguhnya. Jadi supporting sahabat itu menjadi bagian penting juga untuk kita selalu maju bersama. Kemudian kan kita punya banyak konsumen kan, Bang? Iya. Konsumen kita hampir 600-an lebih ya. Iya. Konsumen kita. Mereka dibikinkan tanah kapling atau sudah ada perumahan. Nanti apa lagi setelah itu mereka ini? Apa mereka misalnya memang menjadi komplek Muslim? Ya. Atau apa misalnya? Ya. Atau dibuat jalan Imam Abu Bakar? Ya. Memang ada beberapa konsep yang properti yang dimiliki oleh kita ya, Po ya. Salah satu properti yang dimiliki adalah tanah kaplingan syariah. Jadi orang cuma ngambil tanahnya aja kan, mereka bisa kredit, dan ada beberapa proyek kita malah kita memperlakukan dengan konsep tanpa DP kan. Tanpa DP ya. Tanpa DP, jadi konsumen silakan cicil langsung dan biaya-biaya pemecahan sertifikat dan lain-lain dari sertifikat induknya itu kembalinya ke kami semua kan. Nah, kemudian ada juga produk perumahan. Tentu produk perumahan kita salah satunya itu ada klaster Taman Asri Timur Indah, Hamra Granada yang di Unib depan, kemudian ada yang di Pesona Alam Bahari Residen. Kita konsep Islami ya, memang di setiap masing-masing proyek kita sediakan beberapa fasilitas sosial, diantaranya itu musola dan beberapa hal lainnya. Dan ke depan kita juga sedang mencanangkan sebuah konsep baru, Bu. Konsep barunya itu bagaimana orang-orang yang udah mengambil tanah kaplingan dengan kita ini akan ada istilahnya itu subsidi untuk proses pembangunan melalui kita. Oh gitu ya. Jadi mereka pun ketika tanahnya udah lunas, ketika mereka mau bangun, mereka kadang kebingungan nih, aduh dananya dari mana nih untuk bangun. Mereka bisa nanti minta perhitungan dengan kita. Ini baru rencana ya, Bu ya. Rencananya perhitungan dari kita, nanti konsep pembangunannya pun akan berlangsung bisa skema dengan sistem cicil. Jadi kita talangin dulu untuk pembangunannya, totalnya dapat berapa kan, dengan konsep syari'nya seperti apa, nanti kita pelajarin lebih lanjutnya seperti apa dengan Dewan Syariah. Nah, dari sinilah nantinya itu ketika kita bangun, mereka akan mencicil angka pembangunan tersebut kepada kita setelah tanahnya lunas. Itu ke depannya, Bu. Ada kapling, ada perumahan. Ada perumahan. Yang perumahan
dengan DP murah bahkan tanpa DP. Iya. Cicil suka-suka. Iya. Suka-suka. Yang kemudian yang kaplingan itu bisa pilih lokasi, nanti kalau dia mau bangun rumah dibuatkan perhitungannya, boleh kembali nyicil ke sini. Iya, begitu. Artinya ini nanti memang perumahan ini sedikit pun tidak ada sentuhan bank ya bro ya. Iya. Sedikit pun. Teman-teman sekalian, ruang inspirasi. Jadi kalau anak-anak muda hari ini memang yang bukan PNS, mohon maaf ya. Itu boleh ngambil rumah atau tanah ke sini, ke Bang Irfan. Tidak perlu pusing soal checking, soal slip gaji, apapun pekerjaan Anda, mau honorer, mau jualan gorengan, mau tukang kopi, mau driver, tukang ojek, bisa punya rumah, bisa punya kaplingan tanpa harus takut tidak lolos bank. Bang Irfan punya solusinya. Nah ini keren sekali. Sambil minum, Bu? Iya. Sambil minum. Iya, ini kopi memang dari dulu suka kopi gitu ya. Teman-teman sekalian, ini ada gorengan, ini memang sudah menjadi budaya kami dari kosan dulu, kopi pakai gorengan. Saya, satu hal nih yang saya salut dengan teman saya ini, Bang Irfan ini, kuliah di Visipol tapi menekuni bisnis properti. Dan satu lagi, sampai hari ini saya salut nih, masih penuh dengan buku-buku. Dari kosan dulu memang hobi baca buku, bahkan saya main ke kantor beliau hari ini pun masih penuh dengan buku-buku. Ini memang bisa menjadi inspirasi. Dan nanti saya pikir kita perlu menghadirkan Bang Irfan ini di ruang kelas anak-anak muda. Kita bikin seminar mungkin properti syariah. Bang Irfan ini menjadi narasumbernya agar banyak anak muda buku ini menjadi terinspirasi Bang Irfan. Karena hari ini banyak anak muda galau kan, mau menikah, belum punya rumah, bingung mau ambil bank, nggak lolos by checking kan. Kan begitu. Bahkan banyak tuh adik-adik kan ngomong, "Bang, ini Bang kalau udah checking Bang, kenapa? Cuman honorer, cuman jadi tukang jual pulsa." Atau kan walaupun dia usahanya besar, dia kan tidak punya by checking kan? Iya. Nah, maka Bang Irfan punya solusinya. Makanya dari situ kan karena banyak kadang kan orang Kita sama ngopi ya? iya benar. Jadi banyak orang berpikir kan kok bisa dengan tanpa BI checking ya, karena kan memang kita kredit melalui kita langsung kan dan nggak pakai istilahnya lewat perbankan ataupun dan jaminan-jaminan legalitas lahan yang kita belikan pun kita nggak jaminkan ke bank sama sekali, tetap ada di kita kan. Nah artinya kita melihat kondisi real yang terjadi di masyarakat pada saat ini, kadang ada orang tua yang kredit karena dia bukan kredit, tapi karena dipinjam namanya sehingga dia itu menghalangin dia untuk bisa ngambil unit perumahan karena yang minjem misalnya kakaknya, bapaknya ya terkait tentang masalah BCA ini nunggak kan. Jadi dia terhambat di situ. Padahal artinya dari sini kita menekankan bagaimana fleksibilitas yang tinggi untuk bisa membeli perumahan syariah ini sehingga produk-produk yang halalan toyiban ini Bu, insya Allah ya Bu ya, bisa membantu banyak masyarakat termasuk dalam bidang unit properti seperti itu. Kemudian kalau bagi konsumen yang sudah beli kapling, beli perumahan, ada nggak pembinaan khusus secara agama misalnya? Nah next nih Bu, ini butuh dempo nih kayak ini Bu, nih kayak gini nih kan. Ini kita butuh semangat yang seperti ini Bu. Karena memang saya baru terpikir ide bagaimana yang Dempo sampaikan tadi memang penting, bagaimana ada istilahnya kalau dalam properti ini kan asset management lah. Dalam artian bagaimana membina banyak konsumen karena mereka ini kan akan berhubungan dengan kita itu Bu. Kalau perumahan aja 10 tahun Bu. Artinya kita membangun silaturahmi dan keluarganya sampai 10 tahun kan. Yang tanah kaplingan aja kita bisa sampai 4 tahunan. Nah, artinya kan jangka panjang. Jadi harus ada pembinaan khusus. Nah, nanti ke depan ini kita bisa share lebih dalam Bu bagaimana caranya nanti kita temukan formulasi yang paling tepat tuh untuk bisa membangun masyarakat properti tanpa riba ini kan, di Kota Bengkulu ini. Tapi kan nggak mesti semuanya Muslim kan? Boleh nggak yang non Muslim? Boleh karena Islam tidak menutup kemungkinan untuk membatasi diri untuk berniaga dengan orang-orang non-Muslim. Ini muamalahnya syariah ini bukan soal agama ya, tapi soal metode bagaimana menyelamatkan orang yang nggak mungkin lolos bank bisa punya rumah. Betul sekali. Jadi kita mencoba memperkenalkan produk properti syariah ini sebetulnya produk tentang secara syariah ini yang mudah, yang mampu bisa dijalanin dengan baik sehingga konsep saling membantu, saling mengisi itu bisa terpenuhi seperti itu. Itu mungkin sahabat inspirasi sekalian obrolan kami hari ini dengan
boy saya ini, Bang Irfan, kami ini udah hampir 20 tahun bersahabat. Udah lama ya, Boy? Udah lama. Dari kuliah? Pasca kuliah, berpisah, sama-sama sibuk, ketemunya beliau jadi orang sukses. Udah punya omset yang besar kan, punya konsumen sudah di atas 600 konsumen. Luar biasa. Sangat jarang sekali ada perumahan tanpa bank yang seperti ini. Kalau teman-teman sahabat inspirasi minat nih, mau ngambil kaplingan, ngambil perumahan, apa kira-kira syaratnya? Untuk syarat-syarat seperti yang ya administratif ya, Boy. Yeah. Kalau administratif sih karena kita menunjang juga dengan proses legalitas dan standar hukum nasional, hukum positif di Indonesia kan. Ya salah satunya itu KTP, KK, ya. kemudian NPWP, itu pendukung administratif untuk mendukung pemecahan sertifikat dan legalitas. Kalau dari sisi kita, salah satunya itu adalah bagaimana kesediaan dari konsumen itu sendiri untuk mengambil lahan. Kami nggak pernah mau yang namanya konsumen kalau belum lihat lokasi, lihat fisik nggak mau ngambil kan. Jadi kami usahakan mereka untuk melihat dulu. Ajak langsung lihat lokasi ya. Kemudian kalau untuk syarat-syarat yang lain hampir sama lah dengan yang lain kan, tapi tidak begitu ribet karena posisi syarat ini yang paling utama adalah keikhlasan dan kemauan mereka untuk membeli dan percayanya mereka untuk membeli properti dengan syariah dengan konsep yang seperti ini. Itu sahabat investasi sekalian, kalau mau minat nanti ambil perumahan atau coupling, boleh coupling dulu baru rumah atau langsung rumah juga boleh. Syaratnya gampang, KTP, KK. Ya cuma itu ya syaratnya. Yang penting punya identitas saja gitu kan. Sama keikhlasan dan kemauan. Jomblo juga boleh, jomblo juga boleh kan. Nanti diajak oleh tim survei untuk cek lokasi, pilih lokasi. Gampang kan? Itu mungkin investasi sekalian. Pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti saya sampaikan bahwa kita Ruang Inspirasi akan kembali mengupas hal-hal yang lebih dalam lagi bersama Bang Irfan. Insya Allah ini selain juga pengusaha properti juga banyak bisnis lainnya. Bang Irfan ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Inspirasi kita? Alhamdulillah, ya kalau sampai dengan detik ini yang saya pesankan sih tentang bagaimana titik nadir perjuangan seperti sekarang. Intinya bagaimana bisnis ini tentang bagaimana kita membangun ukhuwah dan silaturahmi ya. Jadi artinya kita berteman dan bersahabat sampai dengan detik ini masih tetap saling supporting satu sama lain kan. Walaupun dalam dimensi dan dunia yang berbeda, tapi kita tetap dalam satu tujuan yang sama dalam bentuk ukhuwah dan silaturahmi. Walaupun saya di dunia bisnis, alhamdulillah saudara dan sahabat saya di politik, kami selalu saling mendukung satu sama lain. Dan seraya hadir pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih banyak Po, karena hal-hal seperti ini kadang yang masih sering kita rindukan ya. Seperti dulu waktu diskusi gitu kan, diskusi ngobrol membahas umat bangsa ya, tentang bagaimana bukan hanya saat ini yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Dempo, bukan hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kedepannya untuk banyak orang, termasuk organisasi, termasuk sahabat, termasuk adik-adik. Ini yang saya masih meyakini itu, Bu. Sampai dengan detik ini visi itu akan tetap selalu ada dan tetap selalu sama seperti itu. Oke, terima kasih Bang Irfan, sahabat Ruang Inspirasi, bahwa sekali kita berprestasi, selamanya kita akan menginspirasi. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.